Oke, baik lagi. Sebelumnya kita tadi udah belajar tentang boolean ya. Sekarang kita masuk ke function. Jadi, gue pengen bikin kelas dulu, baru kita bahas si functionnya sendiri. Seperti biasa, gue new package di src, terus di package, terus gue tulis function. Oke, terus seperti biasa gue bikin kelas Kotlin baru. Di sini gue tulis func. Ya, setelah lu mau namain apa dah. Nah, jadi function ini sebenarnya sering banget kita pakai pas lagi di Kotlin. Misalnya kayak gini. Fun main ya. Fun main. Dah. Nah, gini ini function sebenarnya. Function dari kelas main. Jadi function itu kan biasanya kan kalau misalnya kita belajar Java atau belajar apa ya, mungkin Java sih yang paling mudah sih. Jadi kalau belajar Java kan kalau function itu dia ngeluarin sebuah nilai kan. Jadi ketika kita pakai misalnya public public string, terus nama variabelnya apa, misalnya nama, terus itu pasti kan dia kan itu function ya, pasti dia bakal ngeluarin si return, atau udah pasti banget dia yang ngeluarin return. Nah, kalau di Kotlin ini dia sebenarnya si function itu bisa jadi prosedur, bisa jadi function. Jadi dia bisa nge-return, dia bisa ngebalikin nilai, bisa nggak balikin nilai gitu. Nah, kalau ditanya metode atau prosedur ada apa nggak di Kotlin, setahu gue sih nggak ada sih. Setahu gue kalau misalnya apa namanya si Kotlin sendiri. Jadi di Kotlin ini kalau menurut gue sih dia nggak ada ini sih, nggak ada apa, nggak ada prosedur atau nggak ada metode sih. Jadi semuanya udah jadi satu di function. Oke, kita lanjut aja. Jadi pertama kita bikin kelas main. Di sini ada file user, di mana file itu kan ada file, ada var. Kalau file itu seperti biasa nilainya nggak bisa dirubah karena dia immutable. Kalau var itu dia nilainya bisa dirubah kalau var. Jadi var itu bisa dirubah, kalau file itu nggak bisa dirubah nilainya. Oke, kita bikin tipe uh, bikin tipe data user. Oh ya, ya tipe data user gitu. Terus kita di sini nulis semacam kita nge-assignment untuk bikin prosedur baru sih untuk isi parameternya. Jadi dia punya parameter gitu. Jadi kita bikin dulu dah. User di sini gue tulis karena di sini gue nulis string, di sini gue nulis integer. Umur gue 20. Nah, di sini kenapa merah? Karena di sini, sorry gue gedein, karena di sini dia belum ada si function dari set user. Jadi gimana kita harus bikin dulu si set usernya. Nah, untuk kita coba untuk print line ini kita mau ngeprint satu baris atau isi dari si set user ini. Jadi kita tulis user, terus kita print user ini sama gua. Sebenarnya sih ya gimana ya? Cuma iseng-iseng aja sih di print user. Jadi di sini kita butuh function dari set user dan si print user ini sendiri karena belum dibikin. Nah, sekarang kita bikin nih. Kan di sini kan gue udah punya parameter string sama integer ya. Jadi nama gue dan umur gue. Nah, di sini karena gue pakai file, datanya atau value-nya itu udah pasti valid, udah fix, nggak bisa berubah atau nggak bisa dirubah. Oke, terus gue bikin pertama dari function untuk set user dulu, dimana di sini gue pakai tipe isi parameternya itu string sama integer, jadi kayak nama, terus dia nama itu string. Sebenarnya sama aja kayak kita bikin parameter di Java sendiri. Terus dia umur itu integer. Nah, di sini kita bisa bebas mau pakai sama dengan kayak gini, atau memakai return. Kalau misalnya gue pakai gini ya,
return. Kayak gini. Bisa aja sih. Enggak lah, nggak mungkin. Ini kenapa nih? One string. Iya kan string kan? Oh, berarti nggak bisa, sorry. Berarti kayak gini. Mungkin kalau misalnya seandainya ya, kalau gue gini doang ya, mungkin bisa sih. Oh, nggak bisa juga. Oke, ini apa nih? Change return tab closing. Oh iya, yeah, yeah, benar-benar. Sorry, gue lupa. Jadi kalau misalnya dia di sini, kalau dia ada return, kalau dia ada tanda ini titik dua string ini, dia ngasih return atau keluarannya itu adalah ya string. Dia pakai return sih. Tapi ada juga yang mungkin simplify langsung pakai gini. Jadi ini to simplify. Ini langsung aja umur integer. Nah, di sini kita memanggil data dari si set user ini nih, kedua ini. Kan karena udah di assignment, karena udah ada value-nya, kita tinggal panggil ke sini gitu. Setelah kita tulis nama Anda, mana di sini kita panggil si namanya, nama, umur, ya kita tulis aja umur. Selesai. Jadi kita data dari si set user ini udah ada di sini nih. Udah taruh, udah value-nya udah ada gitu. Gak perlu kita statement lagi. Ya gitu sih. Sebenarnya mirip kayak metode sih menurut gue, kayak metode di Java ketika kita pengen ngeksekusi sesuatu itu dia udah ada di tipe datanya gitu. Jadi kita tinggal input aja kayak object oriented gitu sih yang kemarin gue pelajarin. Terus di sini ada function untuk bring user, dimana kita cuma sama aja nama sama kayak di atas gitu, bebas. Nah di sini gue mau pakai ini tadi. Kalau return tuh kayak gini berarti sih string harusnya ya kalau return ya. Mungkin gue pakai print line aja lah. Nama Anda, nama. Nah jadi ini function nih, function di Kotlin. Jadi function itu tuh sebenarnya bisa jadi method, bisa jadi function. Jadi dia bisa bisa ada return, bisa nggak ada return sama sekali. Kayak gitu sih menurut gue ya. Saran menurut gue sama kayak kemarin kita belajar tentang boolean ya. Dia tuh ada titik dua untuk return kayak string itu. Jadi kita butuh itu sih. Butuh si return ya gitulah. Kita jalanin aja kode programnya. Dia hasilnya nanti dia bakal ngeprint ini. Dia kan print line set user ya. Dia bakal ngeprint ini. Ngeprint si file ini. Si file user, atau dia ngeprint si dua ini nih, si print user. Print user ponco. Si print user ini dia sama aja kayak ini sih. Dia nge-statement si function. Dan tinggal di print aja. Jadi nanti hasilnya ada nama Anda adalah Ponco, umur 20. Di sini nama Anda Ponco. Kita coba jalanin. Dari compiling. Oke, di sini ada tulisannya muncul print nama Anda adalah Ponco, umur 20, nama Anda adalah Ponco. Nah, karena kenapa gue bisa nulis kenapa gue bisa dapat dari mana sih ini variabel nama sama umur? Pertama kan kita udah bikin parameternya di dalam function si set user. Untuk datanya sendiri kita udah di set di dalam set user ini. Jadi sama aja sebenarnya sama kayak function sih, function atau kayak prosedur atau metode sih. Jadi sebenarnya di function di Kotlin itu dia selain dia bisa return nilai, dia bisa set nilai juga. Mungkin kayak kita membuat sebuah fungsi atau sebuah metode juga bisa sih. Ya itu aja sih mungkin. Makasih. Ya udah gitu aja, kalau ada apa-apa tanya aja lah. Oke.
Gimana nih? Ya ya, oke.